Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pendakian langkah kecil bersama dengan Cindian Febriani sebagai konten kreator. Nah, tadi kan Mbak juga lihat ya konten-kontennya Cindian nih, kalau di YouTube itu kan namanya langkah kecil ya. Itu kan ada narasinya ya ketika kamu menyampaikan sesuatu gitu kan, gak semuanya kamu vlog kan. Itu narasinya kamu buat sendiri atau ada timnya juga nih sebenarnya dirancang juga? Oh enggak, kalau narasinya itu Cindia sendiri, karena yang merasakan apa yang terjadi saat itu Cindia. Terus juga Cindia melihat mereka teman-teman itu apa sih yang mereka hadapin. Nah di situ Cindia coba tuangkan dalam narasinya juga gitu. Jadi emang yang merekam Cindia, yang voice overnya juga Cindia, yang nge-vlognya juga Cindia gitu. Sebenarnya tantangan untuk mendaki itu apa sih Cindia? Karena kan lama ya, belum lagi perjalanan itu kan tantangannya berbeda-beda ya. Itu gimana tuh? Kalau dari Cindia pribadi nih, kalau tantangannya itu bawaannya bawaannya ya bikin jadi tantangan, karena kita mendaki nggak mungkin nggak bawa apa-apa, jadi pasti harus bawa tas carrier yang gede itu. Dan di situ ditambah juga cewek kan Mbak, kayak kalau misalnya cuma bawa ini doang kayaknya kurang deh, bawa ini juga kurang deh. Belum lagi mungkin perawatan gitu nggak penting-penting banget gitu kan. Jadi kayak ini harus dibawa, oh ini penting, oh ini juga penting, jadi akhirnya kepenuhan tasnya. Terus juga kayak udah berusaha buat ini bawa yang penting-penting aja, tapi ngerasa semua penting, akhirnya tasnya keisi penuh. Dan itu sih yang bikin beban untuk naik ke atas tuh itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya jalan treknya itu seru, nggak bikin capek, cuman nggak bikin capek bahu. Kalau misalnya tas itu bikin capek bahu dan ngalir ke semuanya, jadi yang capek bahu, cuman ngalir sampai ke ujung kaki. Tapi kalau misalnya jalurnya itu nggak bikin capek sih Kak. Belum lagi kan kita bawa tenda ya, terus juga pakaian nggak harus bawa banyak berarti ya. Kalau misalnya cewek itu kan baju tidur ya, tiap hari harus ganti. Kalau yang bagian dalam juga perlu juga kan. Belum lagi kalau berjilbab kan, dan sepatu mungkin kaos kaki ya. Bener. Berarti memang harus dipilih-pilih gitu ya, seminimalisir mungkin. Iya benar, itu kenapa pendaki cewek itu barangnya lebih banyak dibanding cowok, karena cowok sesimpel itu, cowok cuma bawa satu baju kaos aja cukup lah, itu doang dipakai 3 hari gitu. Tapi kalau kita nggak bisa, jadi kayak bawa, tapi sekarang udah belajar untuk udah bawa yang bener-bener penting aja gitu. Yang bikinnya lemah tuh emang cuman itu, bawa tas gitu. Belum lagi makanan ya? Ya makanannya juga untuk makanan asupan kita di jalan, asupan kita di atas gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita mendaki itu kan memang harus memperhatikan juga kondisi tubuh ya, agar fit juga ya. Nah, aku pernah nonton nih 5 cm tuh ya. Kalau misalnya kan kalau mendaki itu harus rutin olahraga dulu nih sebelum mendaki kan. Itu benar nggak sih Cindia? Itu benar. Tapi kalau dari yang prosedur sebenarnya itu benar. Tapi kalau untuk rutin paling kalau Cindia itu seminggu sebelum itu jogging dulu. Di makanannya coba dijaga-jaga dulu, takutnya sakit pada hari H kan. Nggak lucu gitu, kita udah siapin teman-teman semua, terus habis itu kita nggak jadi berangkat karena sakit, itu nggak mungkin. Jadi seminggu sebelum itu sih dia jaga kesehatan, olahraga juga. Berarti dampaknya langsung dirasakan ya kalau misalnya kita nggak olahraga dulu ketika mendaki ya kan? Pegel banget, pegel gitu, berasa nggak kuat aja naik ke atas. Jadinya kalau kuat pasti kuat Kak, cuman jalannya jadi lebih pelan. Dampaknya itu jalannya lebih pelan. Terus kalau misalnya jalan lebih pelan itu dampaknya pendakian lebih lama. Pendakian lebih lama berarti kita akan kekurangan logistik, kita akan kekurangan pakaian. Terus juga dari setiap gunung itu Kak ada targetnya. Kalau misalnya beberapa gunung itu hanya boleh misalnya 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Jadi ketika misalnya ada beberapa gunung yang ketat itu, kita melewati batas dari hari yang mereka tentukan, itu kita bisa didiskualifikasi dari pendakian itu gitu. Emangnya kenapa ada patokan hari dan juga berapa malam kita harus menginap? Mungkin bisa memastikan gitu ya, berapa pendaki yang naik dan berapa pendaki yang turun gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terus juga efektifnya itu 2 hari 1 malam atau 3 hari 1 malam itu disesuaikan, yang memang normalnya seperti itu gitu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti ada yang terjadi di atas atau ada yang terjadi macam-macam. Jadi itu bikin pihak dari gunungnya mungkin akan
repot ini kemana nih, nggak turun-turun gitu. Tapi kan durasi perjalanan orang itu kan berbeda-beda ya, apalagi kalau misalnya cewek terus juga bawaannya berat, belum lagi mungkin kondisi cuaca lah, itu emangnya orang bisa berpatokan sama hari-hari itu? Iya, tapi dia dari gunungnya itu mungkin ngasih normalnya segini, dia paling lama durasinya segini gitu ya. Normalnya pendaki ini segini, berarti kita yang mendaki ke situ harus menyesuaikan. Pasti sebelum mendaki itu udah dikasih tahu, karena kita registrasi kan kita registrasi pasti udah dikasih tahu, ini pendakiannya hanya boleh misalnya 3 hari 2 malam, nggak boleh lebih daripada itu. Kalau misalnya nih Kak, di atas nggak ada jaringan, lebih daripada itu kita harus ngelapor ke siapa? Iya, Di atas nggak ada jaringan, kita bakal ngelapor ke siapa misalnya terjadi sesuatu. Sering orang hilang di gunung kan, nah gara-gara itu kan. Jadi udah dikasih tahu dari awal, kita hanya pendaki 3 hari 2 malam, nggak boleh lebih daripada itu. Jadi harus turun di hari itu, harus hari-hari itu juga, mau belum sampai di puncak atau udah sampai atau belum, harus turun gitu. Jadi itu sih peraturannya dari gunung-gunung itu. Berarti emang setiap daerah itu ada peraturannya masing-masing ya, termasuk tadi salah satunya durasi menginap ya, dan juga perjalanan ketika kita ke sana. Tapi kalau Cynthia sendiri itu dengan langkah kecil ini ada price listnya nggak? Misalnya setelah ini kita bakal mendaki ke daerah mana gitu. Pengennya sih gitu, karena sambil kuliah tadi jadi punya waktu yang singkat banget, cari hari libur. Terus juga kalau misalnya sekarang karena sambil skripsian jadi nyambil. Tapi kalau misalnya nanti berharapnya ketika kuliahnya beres mungkin akan ada listnya. Oh, abis ini kita ke gunung ini, abis ini ke gunung ini gitu. Sekarang nyari-nyari waktu sih Kak. Ini bakal cakupannya ke pendakian seluruh Indonesia kah targetnya? Pengennya gitu, amin. Pengennya gitu. Pengennya ke seluruh gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang di Sumatera Barat itu tuh udah gitu. Cuman pengen coba di luar gitu. Iya. Di luar tuh banyak banget gunung-gunung. Emangnya udah pernah daki kemana aja sih? Nggak terhitung lagi sekarang? Oh, terhitung. Udah berapa? Masih terhitung. Ada 8 pendakian. 8 pendakian, kebanyakan di Sumbar? Iya, rata-rata di Sumbar, di gunung-gunung yang ada di Sumbar. Baru satu kemarin yang coba, karena kemarin libur semester, jadi coba untuk mendaki di Gunung Jawa. Di Gunung Jawa, di Gunung Merbabu kemarin di Jogja. Terakhirnya. Emangnya kalau misalnya setiap ini kan sudah 8 kali mendaki ya, pasti ada ceritanya masing-masing. Iya, benar. Ini yang paling berkesan dari ke-8 itu yang mana tuh? Karena apa juga? Kalau misalnya berkesan, semuanya berkesan Kak. Sangat berkesan sekali, karena setiap gunung tuh ceritanya beda-beda. Yang Cynthia bawa, orang-orangnya juga beda-beda, teman-teman yang dibawa beda-beda, terus juga jalurnya beda, terus yang terjadi di lapangan beda. Cuman yang paling keinget sampai sekarang itu adalah pendakian di Gunung Talamau di Pasaman. Gunung Talamau itu bikin beda dari pendakian itu adalah waktu itu kalau nggak salah momennya kami agak horor dikit, kami keputar-putar di jalur, jadi kami nggak pulang-pulang. Dan itu kondisinya malam hari? Malam hari. Oh, udah malam. Udah malam. Jadi itu emang gunungnya cantik banget. Karena cantik tadi itu dia memang nggak banyak pendaki yang kesana gitu. Maksudnya nggak banyak pendaki yang ke Gunung Talamau. Kenapa? Pertama ketat, perjalanan jauh, ketat, terus juga masih asri. Masih dibanding dengan gunung yang Marapi, nggak pernah dengar Marapi? Iya. Itu mungkin hampir semua orang-orang yang pendaki itu udah pernah ke Marapi, ya? tapi belum tentu pernah ke Talamau, karena Talamau itu emang spesial banget. Sini ngerasain emang Talamau, pas masuk Talamau itu memang benar-benar kita seperti masuk hutan. Kalau Marapi itu udah ada warung di atas. Karena masih asri ya, masih asrinya ya. Sedangkan Gunung Lain itu saking rame pendakinya itu udah ada warung di atas. Jadi kalau misalnya Talamau itu masih hutan asri, masih terjaga, jadi apapun flora fauna itu masih ada lah terlihat di situ. Jadi itu yang bikin pendakian Talamau tuh Sinda ngerasa, oh pendakian Talamau nih beda, cerita yang dibawa pulang tuh juga beda gitu. Iya, berarti kalau misalnya kita sering lihat di TV ya orang-orang ketersesat gitu kan, sampai muntah-muntah, itu pernah terjadi ke kamu ya? Di Talamau itu, jadi itu yang itu. bikin itu cerita yang beda dari gunung-gunung lain, karena tersesat, karena dibikin keputar-putar gitu. Jadi dia keputarnya di bawah, di perkebunan gitu. Sebelum kita masuk hutan itu kita lewatin perkebunan, karena gelap dan nggak banyak petunjuk arah. Jadi itu keputar-putar di gunung tuh sampai udah agak lama itu sampai dijemput. Dijemput sama orang poskonya, karena kita nggak balik-balik. Iya, dari bawah. Itu sudah sampai pos mana tuh? Udah sampai mau pos bawah, cuman udah dijemput gara-gara kami minta pertolongan sama warga. Iya. Karena emang gunungnya emang
masih asri dan nggak banyak pendaki yang kesana. Berarti gitu. sering terjadi kejadian horor ya ketika mendaki. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Oke, kita jeda dulu nih Oke. Cynthia ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu pendakian langkah kecil. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.